Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Putri Nurlaili dari kelas PGM 3D. Di video kali ini adalah video tugas presentasi mandiri mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang evaluasi kurikulum dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama-tama ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sementara pengertian penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, pembinaan kegiatan belajar, menetapkan kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku dan membimbing siswa untuk memilih sekolah, jabatan atau pekerjaan. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. B. Memungkinkan para pendidik dalam menilai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. C. Mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode mengajar yang telah dipergunakan. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Dilihat dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi 1. Memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. 2. Memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. 3. Diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. 4. Memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. 5. Dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar peserta didik. Yang keenam, memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didik. Yang kedelapan, menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. 9. Untuk mengadministrasi sekolah. 10. Untuk mengembangkan kurikulum. Dan yang terakhir atau nomor 11, mempersiapkan penelitian pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya ada evaluasi mikro. Evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas, yang pada umumnya dilakukan oleh guru, atau dapat dipahami bahwa evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi mikro ini dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 Ayat 1, yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Adapun tujuan dalam evaluasi mikro adalah untuk memperoleh gambaran tentang efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah diberikan terhadap penguasaan kemampuan yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran, dan untuk memperoleh gambaran ataupun informasi tentang bagian-bagian pelajaran yang masih belum dipahami oleh para peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi makro. Evaluasi makro memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi mikro. Secara mendasar, evaluasi makro berkaitan dengan adanya program yang telah dilaksanakan, kemudian barulah kita dapat melaksanakan evaluasi makro. Evaluasi kurikulum pada tingkat yang lebih makro bertujuan untuk menghasilkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusunan dan perbaikan dalam tujuan dan program kurikulum serta bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan evaluasi makro tersebut, ada 4 jenis evaluasi yang perlu dilakukan. 1. Evaluasi konteks. Evaluasi ini diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam perencanaan program, khususnya dalam penentuan tujuan dan program kurikulum diklat. Yang kedua, evaluasi masukan. Evaluasi ini diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam penyiapan dan perbaikan peralatan pendidikan yang meliputi bahan ajar, sarana atau alat penunjang media pengajaran, staf pengajar, dan sebagainya. Yang ketiga, ada evaluasi proses atau hasil jangka pendek, adalah informasi untuk keperluan perbaikan program dan pelaksanaan pendidikan, mencakup baik informasi tentang proses maupun hasil jangka pendek yang dicapai peserta didik selama dan pada akhir tiap unit program. Yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi dampak atau hasil jangka panjang. Evaluasi ini diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan bagi peninjauan kembali keseluruhan program pendidikan dan penentu kegiatan tindak lanjut yang diperlukan, termasuk perbaikan kurikulum pada siklus atau putaran hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.